Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan kita bisa berkumpul bersama-sama kembali di pagi yang cerah, pagi yang indah ini Bapak Ibu. Kita bisa bersama-sama melakukan program Gemar, yaitu gerakan baca Alkitab rutin. Alangkah baiknya Bapak Ibu memang sebelum menjalankan aktivitas kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya Bapak Ibu kehidupan kita, kegiatan kita yang akan kita lakukan bisa berjalan dengan baik, termotivasi, dan kita bisa melakukannya dengan penuh sukacita, Bapak Ibu. Nah, di sini izinkan saya kembali untuk sharing, berbagi tentang berkat Tuhan yang telah saya dapatkan melalui pembacaan Gemar pada pagi hari ini, yaitu di sini saya akan berfokus kepada 1 Petrus pasal yang kedua, Bapak Ibu, yang dikhususkan pada ayat yang ke-18 sampai seterusnya. Di sini dikatakan perikopnya yaitu penderitaan Kristus sebagai teladan. Nah, ini beberapa kali berulang-ulang ya kita melihat, kita mengerti bahwa betapa besar penderitaan Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua, Bapak Ibu. Tetapi di sini dikatakan ya Bapak Ibu bahwa penderitaan Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu, jangan cuma semata-mata hanya menjadi penderitaan yang tidak ada gunanya, penderitaan yang tidak ada efeknya. Tetapi di sini ya Tuhan tidak mau penderitaan itu menjadi penderitaan yang sia-sia. Tetapi di sini Bapak Ibu, Tuhan inginkan bahwa penderitaan Tuhan Yesus bisa menjadi teladan bagi kehidupan kita semua, Bapak Ibu, anak-anaknya. Nah, di sini kita akan mulai membaca pada ayat yang ke-18 sampai yang seterusnya, Bapak Ibu. Kita akan mulai 1, 2, 3. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada orang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Yang ke-19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, stop dulu pembacaan pada perikop ini ya, dari ayat yang ke-18 sampai yang ke-20, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Di sini yang pertama dikatakan kita hamba-hamba Tuhan ya. Di sini kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan harus tunduk dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Kalau kita korelasikan dengan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, mungkin ya Bapak Ibu Saudara yang bekerja di industri, di pabrik, di kantor dan sebagainya, kita memiliki atasan yang bengis, Bapak Ibu, atasan yang kurang baik. Nah, tetapi Bapak Ibu, dengan adanya atasan yang seperti itu, kita tidak boleh menjadi seorang yang berkarakter menyerang balik, Bapak Ibu. Dengan atasan yang kurang ramah kepada kita, kita jadi mengumpat, kita jadi jahat balik juga kepada atasan kita. Nah, di sini Tuhan tidak menginginkan kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut-pengikutnya menjadi orang-orang yang memiliki sifat pemberontak seperti itu. Tuhan inginkan kita selalu tetap rendah hati, kita tetap tunduk, dan kita bukan menjadi orang-orang pemberontak, orang-orang yang gampang marah, orang-orang yang kalau tidak cocok dengan hatinya ataupun dengan lingkungannya dia akan menjadi brutal dan sebagainya. Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu. Tuhan menginginkan bahwa kita menjadi anak-anak yang selalu rendah hati dan mencerminkan sifat-sifat kekristenan yang luar biasa, yaitu sabar, rendah hati dan sebagainya, Bapak Ibu. Jadi bukan orang-orang yang memiliki sifat pemberontak ya. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita ya di dalam lingkungan kita memiliki orang-orang yang kurang ramah terhadap kita, kita tetap saja memberikan keramahan kepada mereka. Jangan dibalik, karena dia tidak ramah, saya juga tidak akan ramah. Nah, di situ kasih tidak akan pernah terjalin, akhirnya akan crash terus, Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen harus menyebarkan kasih sebanyak-banyaknya, karena kekristenan itu adalah sumber dari kasih ya, Bapak Ibu. Haleluya, amin. Nah, di sini di ayat yang ke-19 lagi ya dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Yang ke-20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Nah, di sini
Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya, nggak ada pujiannya sama sekali Bapak Ibu. Bahkan wajar kalau kita telah berbuat dosa, kita mendapatkan pukulan. Ya, di sini bukan semata-mata pukulan dalam hal fisik ya Bapak Ibu, tetapi jika diartikan secara umum yaitu adalah hukuman Bapak Ibu. Jadi kalau kita mendapatkan hukuman setelah kita berbuat dosa, kita melakukan hal-hal yang berdosa, itu nggak ada pujiannya, itu wajar karena kita telah berbuat dosa dan kita mendapatkan hukuman, ya wajar-wajar saja Bapak Ibu, seperti itu ya. Selanjutnya, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, di sini Bapak Ibu yang ingin Tuhan sampaikan bahwa meskipun kita tetap ramah, kita rendah hati, tetapi kita tetap di sama orang-orang sekitar, tetap mereka tidak ramah sama kita, kita tetap harus ramah, kita tetap tidak boleh membalas, kita harus tetap menjadi orang-orang yang berkarakter seperti Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang memiliki karakter-karakter yang luar biasa, sabar dan rendah hati Bapak Ibu, karena itu adalah kasih karunia kepada Bapa. Nah, di situ yang ingin Tuhan katakan Bapak Ibu, bukan malah kita kalau ada yang jahat kita harus balas jahat, kalau ada yang bengis kita harus lebih bengis, bukan seperti itu. Kita tidak boleh memiliki sifat yang seperti itu, sifat-sifat sombong. Ya mungkin kalau harga diri kalau orang dia menginjak-injak saya, ini aku punya harga diri, tak injak-injak sendiri. Nah, kita tidak boleh memiliki sifat-sifat seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita ngomongin masalah harga diri, kapan hari waktu Bapak Gembala sedang berkhotbah, saya mengingat bahwa kalau ngomongin harga diri ini ya, Tuhan Yesus Tuhan kita saja Bapak Ibu, pada waktu itu, pada zamannya Tuhan Yesus diserahkan, itu cuma dihargai, dinilai oleh orang-orang dunia yaitu 30 keping perak saja, yang jika pada saat ini dikonversikan yaitu cuma sekitar 250.000 rupiah Bapak Ibu. Hidup seorang Tuhan Yesus ketika ia ditukarkan oleh Yudas Iskariot hanya 250.000. Nah, Tuhan kita saja Bapak Ibu dipandang seperti itu oleh dunia ini, tetapi Tuhan tetap rendah hati. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Kita sedikit-sedikit harga diri. Nah, di situ yang ingin Tuhan itu kita supaya selalu menteladani bahwa kita tidak terlalu perlu menyombongkan diri, menyombongkan harga diri kita di dunia ini Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi Tuhan mau kita tetap rendah hati dan tetap memiliki kesabaran dalam menjalani kehidupan yang mungkin ya yang semakin hari semakin jahat Bapak Ibu. Jadi seperti itu, Tuhan Yesus saja Bapak Ibu tidak marah, Tuhan Yesus tidak pernah membalas meskipun Tuhan hanya dihargai 250.000, sedangkan kita sebagai hambanya, hamba Tuhan Yesus ya, hamba Bapa, kita sebagai hambanya harus Bapak Ibu lebih kalau dikatakan mana mungkin kita bisa memiliki harga diri yang lebih daripada Tuhan kita. Tentunya kalau kita hamba Tuhan, harusnya harga diri kita lebih di bawah dari Tuhan itu sendiri. Sedangkan kalau pada saat ini kita selalu memperteguhkan harga diri kita, selalu menyombongkan diri, nah itu salah Bapak Ibu, bukan seperti itu. Nah, itu saya pernah ingat Bapak Gembala menyatakan statement seperti itu, dan itu benar-benar luar biasa. Itu membuat saya, oh iya bener ya, kenapa kok saya selama ini terlalu gampang marah, menyombongkan diri. Tuhan Yesus saja seperti itu. Memang kita bukan Tuhan, tetapi Bapak Ibu kita harus selalu, kita ingin selalu menjadi seperti serupa dengan Tuhan, sempurna Bapak Ibu. Nah, itu adalah tujuan kita. Ya, misi kita di dunia ini menjadi serupa dan sempurna dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan di ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Di sini ya Bapak Ibu, Tuhan ingin kita mengikuti jejak Tuhan. Tuhan tidak mau pengorbanannya, penderitaannya menjadi sia-sia karena kita tidak menteladani ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa menteladani Tuhan, Yesus pasti sangat bangga dengan kita semua. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
23 ketika ia dicaci maki ia tidak membalas dengan mencaci maki, ketika ia menderita ia tidak mengancam, tidak ia menyerahkan tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia tetap pasrah Bapak Ibu. Rendah diri, bukan rendah diri, maksudnya rendah hati. Ya memang ya rendah hati, tetapi Bapak Ibu, Tuhan selalu menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Pasrah itu kepada Tuhan, kepada Bapa Bapak Ibu. Ya, jadi kita meskipun rendah hati bukan berarti kita harus pasrah diinjak-injak atau apa ya, tetapi kita tetap pasrahkan semuanya dalam Bapa, dalam Tuhan. Nah, percayalah bahwa Tuhan akan membuat semuanya baik pada akhirnya Bapak Ibu. Ya, amin. Haleluya. Yang ke-24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan ingin selalu kita kembali kepada penggembalaan yang baik Bapak Ibu. Dalam kekristenan ini Bapak Ibu, kita harus bisa menteladani hal-hal yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Baik, puji nama Tuhan. Begitu kira-kira yang berkat firman Tuhan yang telah saya dapatkan, saya dengan bersuka cita bisa menyampaikan, bisa sharing kepada Bapak Ibu Saudara, membagikan firman Tuhan yang sangat luar biasa ini. Haleluya. Bapak Ibu, kita sebelum akhir kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan kegiatan aktivitas kita di pagi hari ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami Tuhan telah bersama-sama merenungkan firman-Mu yang sangat luar biasa bagi kehidupan kami. Kami membutuhkan firman-Mu ini setiap hari, setiap pagi Bapa, supaya bisa menguatkan kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atasnya Bapa. Engkau memberkati Tuhan semua anak-anak-Mu yang akan melakukan pekerjaannya, akan memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Engkau melindungi, menyertai. Oh Tuhan, Kau jauhkan dari segala mara bahaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan atas berkat firman yang luar biasa ke dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di Gemar selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.